Sunan Kalijaga. Dia komentar di Instagramku, dibilang apa perlu aku turun tangan. Dibilang siapa saja yang dirugikan lapor ke aku yang laporkan. Nah itu Om Sunan. Jadi siapapun lapor. Nah itu tadi untuk teman-teman semua korban-korban, jangan lagi melapor ke admin saya. 1.500 per hari chatnya. Ini dari teman-teman media nih, ya kan, ngontak ke admin saya nggak ada yang dibalas kan. Bayangin itu korban-korban banyak yang lapornya ke saya malah. Ke admin. Pokoknya sekarang ke Bang Sunan. Mungkin kalian temui Bang Sunan deh. Iya. Tapi kalau dari Pak Ustadz sendiri gimana nih kan? Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, kali ini Samsudin nampaknya nggak bisa lagi tenang guys. Meskipun katanya punya kesaktian yang di luar batas kemampuan manusia, tetapi kalau sudah urusan polisi, Samsudin pasti akan kena. Ya, kita tahu bahwa banyak sekali pasien-pasien dari Samsudin yang merasa dibodohi dan ditipu. Dan bahkan semua pasien itu DM kepada Marcel Radival, si pesulap merah. Si pesulap merah setiap hari dicurhati oleh para korban yang mengaku telah ditipu oleh Samsudin. Bahkan setiap hari dia katakan ada 1.500 DM yang masuk kepada dia mengeluhkan soal Samsudin dan penipuan yang dilakukan kepadanya. Untungnya Marcel Radival tidak sendirian. Banyak yang mensupport, banyak yang membantu Marcel Radival, baik itu dari kalangan ustadz, dan kini juga ada dari kalangan pengacara yang support dan membackup Marcel Radival. Kita tahu Marcel sudah dilaporkan oleh Aliansi Dukun se-Indonesia dengan pengacaranya yaitu Firdaus Owiwobo. Namun kini ada hal baru yang menarik, yaitu Sunan Kalijaga, pengacara ngetop Indonesia, pengacara papan atas tanah air, bersedia untuk menjadi pengacara dari para korban Gus Samsudin. Hal ini tentu bikin Gus Samsudin gak bisa tidur, karena Sunan Kalijaga tidak main-main. Sunan Kalijaga adalah pengacara yang sangat top di tanah air. Banyak para artis yang memakai jasa pengacara Sunan Kalijaga, yang memang banyak sekali kliennya dari kalangan artis, termasuk Atta Halilintar dan keluarga Gen Halilintar. Nah, bagaimanakah kisahnya Sunan Kalijaga mau membela para korban untuk melaporkan Gus Samsudin? Yuk kita simak saja penuturan dari Ustadz Dedi Sulaiman yang mengatakan bahwa Sunan Kalijaga akhirnya turun tangan untuk membela korban dari Samsudin. Gus Samsudin ini ternyata bukan keturunan seorang kiai gitu, makanya nama yang disematkan di Gus itu hanya panggilan dari sampingnya pesantren. Ya, saya karena bukan tentang agama, dari gimana kalau ada orang yang bukan Gus tapi ngaku Gus? Katanya emang itu panggilan Jawa ya, Sobat? Gus itu panggilan biasa untuk anak-anaknya kiai. Iya, biasanya. Anak ustaz, lora, Gus itu panggilan kemuliaan di sana. Iya. Kalau Gus, sebetulnya Hotman Paris pun juga ada panggilan Gus. Hotman Paris dapat Gus juga. Jadi nggak ada masalah, kita nggak ada masalah Gusnya ya. Gusnya nggak ada masalah. Cuman ada beberapa poin yang perlu saya nasihati ya. Mudah-mudahan beliau mau mendengarkan dengan tawadhu ya. Kami bicarain dengan cinta, dengan mahabbah, tidak kebencian. Ya, lebih baik minta maaf kepada orang-orang yang pernah dibohong. Sebetulnya yang dibohong satu Indonesia nih ya. Iya, masalah dibohongin kan ya. Sebenarnya kan ketika kita bilang itu penipuan, bukan berarti penipuan materi, nggak harus penipuan akal sehat kan. Iya, orang jadi yang mempercayai hal-hal yang tidak dipercaya, yang nggak ada gitu. Ya ini bahaya, apalagi bawa agama, yang jelek agamanya malah nanti.
Ini kan sendiri untuk pelaporan Gus yang salah. Oh, itu Sunan Kalijaga tuh, Sunan Kalijaga tuh. Dia komentar di Instagramku, dibilang apa perlu aku turun tangan. Dibilang siapa saja yang dirugikan lapor ke aku yang laporkan. Nah itu Om Sunan tuh. Jadi siapapun lapor. Nah itu tadi untuk teman-teman semua korban-korban, jangan lagi melapor ke admin saya. 1.500 per hari chatnya. Ini dari teman-teman media nih, ya kan, ngontak ke admin saya nggak ada yang dibalas kan. Bayangin itu korban-korban banyak yang lapornya ke saya malah ke admin. Pokoknya sekarang ke Bang Sunan. Mungkin kalian temui Bang Sunan deh. Iya. Tapi kalau dari Pak Ustadz sendiri gimana nih, kan kabarnya pengen laporin misalnya nggak minta maaf karena dia udah salah dalam agama Islam kan, seperti apa Pak Ustadz? Setelah aku selidiki konten-kontennya terakhir, aku rasa saya nggak ngelaporin ke polisi. Kayak gue udah bilang tadi. Iya. Karena ngelaporin ke rumah sakit. Tapi Pak Ustadz sendiri nggak setuju berarti dengan cara pengobatannya dia dan itu kan dibongkar. Jadi gini loh, maaf ya, saya sering bertemu orang-orang soleh, bertemu dengan orang-orang yang punya karomah, maunah. Mereka orang-orang yang warak, yang tersembunyi, kadang di foto pun tak mau. Nggak mungkin mereka mengkontenkan kayak rahasia Allah kepada mereka. Menghasilkan itu. Saya pernah ketemu orang-orang, kalau kita ceritakan tidak masuk akal. Tapi apa yang Allah nggak bisa buat? Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, itu pasti terjadi. Ya, apa saja. Allah tuh mampu menyembuhkan tanpa obat. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi yang hebat tuh bukan kita, bukan saya, bukan kamu, bukan dia, tapi Allah. Jadi mestinya beliau ini membesarkan Allah saja, tanpa harus membuat konten-konten yang seakan-akan beliau ini memang wali Allah. Ini yang menodai banyak orang yang resah, gelisah. Jadi itu aja pokoknya. Ini konten YouTube saya. Coba bikin Mas Samsudin ya, kalau nonton ya, bikin video minta maaf. Selama ini memang saya berkelit biar jadi perhatian aja. Saya minta maaf. Sekarang jujur semua itu adalah settingan. Yang naruh barang itu staff saya. Itu kelapa itu udah saya suntikin dulu. Nah itu dari situ saya beli di Shopee. Sebenarnya pokoknya kalau ngaku gitu ya, enggak kira maaf ya. Karena aku lihat di marketplace ya. Jadi kalau seandainya dia begitu, saya yakin tambah banyak followersnya. Saya yakin banyak, karena kita ini penuh hiburan. Orang-orang diketawain. Karena saya pun berteman sama pembuat konten sejenis kok. Iya, karena memang mereka mengakui walaupun bikin konten nyampoin kuntilanak. Nah, itu lucu kan? Bener ya. Orang nonton. Dan itu pecinta mistis di Indonesia membutuhkan itu. Iya, jadi yang enggak kita bermasalah, saya pribadi bermasalah bukan terhadap kontennya, tapi terhadap pengobatan triknya itu. Yang seharusnya diakui kayak saya misalkan gini loh. Saya mengakui, di telepon sih bilangnya pas kemarin sebelum dia ke Jakarta, di telepon bilangnya ke saya gitu, katanya mau mengakui. Nanti yang Mas Marcel mau saya ngomong, saya ngomong deh, tapi Mas Marcel tolong bantu meluruskan ya. Dia udah bilang gitu, datang ke Jakarta beda lagi ngomong media. Allah Akbar. Jadi ya udahlah. Kalau mau dibuat drama silahkan, saya nggak ikut-ikutan gitu. Kita mau dakwah karena Allah ya, ini nggak ada niat apa-apa. Nggak ada nyerang dia. Kalau secara pribadi saya menyukai pribadi dia, ya kan, kayak pakaiannya muslim banget, istrinya bercadar, luar biasa loh. Cuma kan yang kita kalau ngomong pakai saya. Nah, kan itu dia. Cuma kan yang kita kritisi bukan pribadinya. Iya, yang kita kritisi bukan pribadinya, tapi apa yang panjenengan lakukan dia.